marrat bihim walam yadhkurillaha fiha. Dia tu gagan sesekali lisa suruga risori mondrie kecuali sikdi. Taman ikut suruga masa sekali mopi. Dan yang disesali hanya satu, kata Rasulullah. Orang yang masuk surga itu hanya satu penyesalannya, tidak ada yang lainnya. Illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurillaha fiha. Nawarenge pong Allah Ta'ala biasa waktu dia nak pakai untuk merengeram masikiri kupang itu li kesibukan lino sibuk nalu fai masikiri masa sekali komonan nabi tanamo ada na tamu Quran aka tahu lagi surga masa sekali. Oh luar biasa baik. Diperlihatkan di singgasana aras nabukui cahaya tajamnya aras. Apa amalannya yang kedua? Wa kana qalbuhu mu'allakan bil masajid. Iya rohatinna tak gatung yok ko masigi ni naga kena ye. Inilah orangnya. Ini nih orangnya. Yang di depan saya ini dia orangnya. Baru bunyi masjid tulina itu jajan. Milo nama sempajal loro ok ko masigi. Orang ini yang dibungkus cahaya di mustawa yang diperlihatkan kepada Rasulullah ini adalah orang yang hatinya tergantung di masjid. Apalagi di sini imamnya, panitianya, muazzinnya, ini orang-orang yang sangat tergantung ke masjid. Agak pesiru masjid giwat dilai pakai sini. Oh, tambah parkiran. Enaknya parkir di sana luasnya. Agak pesiru. Oh, tempat wudhu perbaiki. Jadi hatinya itu masjid terus dipikirkan. Lebih lagi itu tukang azan, tukang ban nama sigi. Ada anak yang mana ini yang sibuk-sibuk ini? Tukang sapu saja masjid pernah dicari oleh Rasulullah. Saya membaca di kitab tafsir Kementerian Agama yang 10 jilid. Tama gara Nabi ke masjid, kemudian angkat orang sapa. Maka dan Nabi sudah saya sampaikan di mimbar ini. Tega nih, ya Rasul, yanu niga tabe. Ya ro ibu niga ya Rasul. Oh ternyata ya rona sampai ku nabita ibu pas serim masigi. Syekh Mahdi dia mengatakan begini, pernah terjadi Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Rasulullah SAW cerita kesik diwendi naseng teme kak naseng esek kada aga na tapayaro temeku naseng moni lain bunyinya ini bukan tanah ukarawa naseng yaro mapecak-pecak iya naro kasih wandre letuk makokwe naseng sampai saya bicara ini saya tidak tahu apa itu yang kumakan unro rajina. Siang hari dia jalan Sa'ad bin Abi Waqqas runtui oli onta yang sudah ada di jalan, yang sudah diinjak-injak barangkali orang. Oh kota naik Nabi say kasih Nabi say yaro oli na onta kemudian natunu na tetek iya ronandre. Cukuplah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ini menggambarkan ondur jinna yaro gagay yaro watue. Berapa tahun ini berlangsung dalam sejarah? 3 tahun di boykot. 3 tahun Bapak. Jadi tim dakwah panitia masjid ini paterui usaha tahun untuk mengadakan pengajian ibu-ibu majelis taklim paterui la nabita lagi rura jinna ya rona pateru mo pinabita sallallahu alaihi wasallam dan sampai ke kita. Jadi orang yang mengusahakan dakwah itu satu perjuangan dengan nabita. Mungkin dia tidak bisa berdakwah tapi dia bisa memanggil pendakwah. Itulah yang terjadi malam ini. Satu perjuangan dengan nabita orang yang mengupayakan dakwah. Makanya bismillah, semangat terus untuk melanjutkan majelis taklim ini Bapak Ibu sekalian. Allah menantang dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Kata Allah, bentuknya pertanyaan itu, tapi dia nama kutana pun Allah Ta'ala dalam bahasa Arab itu namanya istifham ingkari. Bentuknya pakutana, tapi dia nama kutana pun Allah Ta'ala menantang, istifham ingkari ya sama.
peko ko pak bahasa ogi niga kami nama kasing ada yang melebihi orang yang berdakwah mengajak kepada Allah. Siapa? Begitu. Betuan nadek gagah. Ia naronaita pong Allah Ta'ala Al-Basir yang melihat itu di ujung ayat. Ia naronaita pong Allah Ta'ala penderitaan ini 3 tahun diboikot sampai makan daun, sampai makan benda-benda yang bisa dimakan ke situ selengi. 2 suku Bani Hashim dan suku Abdul Muttalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merajin 3 tahun ini. Rasulullah pergi ke Ethiopia, ke Taif. Ethiopia itu dalam peta itu Ethiopia, Taif. Seharusnya kasihan di sana, Mas Sausau ini penderitaan 3 tahun. Allah malah lerempuk lah, lalu dikasih Nabi dilempar sampai berdarah kakinya itu kan. Di tahun ke-10 setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami penderitaan dengan kaum muslimin selama 3 tahun, tidak selesai sampai di situ cobaannya. Mati kasih Abu Talib. Dalam sejarah diperselisihkan, tapi dalam Sahih Bukhari dikatakan bahwa ini omnya ini tidak nasallam. Tetapi namo dena sallam narekong katau biasa waktu natuo melo mengganggu Nabi tak, dia di depan. Siapa yang mau mengganggu ponakan saya, walaupun dia bukan Islam. Tapi ini masih diperselisihkan. Wafat. Tambah berani nih tahu, karena ini yang disegani. Jadi memang di kampung itu engkau tersegan itu, dan itu dibutuhkan. Di Rapang ini engkau tersegan. Tosagana waktu itu termasuk omnya Nabi Ta meninggal ini, tambah leluasa mereka itu menerobos orang-orang Islam. Seharusnya sudah selesai, ternyata ujian masih berlanjut. Kesedihan riwayat berselisih pendapat, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 3 bulan, bahkan ada yang mengatakan lebih. Mati si kasih dainena Khadijah. Bukan tania Nabi ta Makkada itu tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Tania Nabi ta makbere asalnya, tapi ahli sejarah, para sejarawan mengatakan tahun itu namanya Amul Husni, tahun kesedihan. Diboikot 3 tahun, pergi di Taif dilempar, meninggal pamannya yang menjaganya, meninggal Khadijah yang mendukungnya, suku sisa. Suku sisa. Maka di tahun ke-10 luar biasa rencana Allah Subhanahu wa taala, diutus malaikat Jibril Obi Muhammad, panggil Muhammad. Seandainya bahasa taruh saya yang bahasakan ini. Noko Jibril Obi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ayat yang menjawab, linuriyahu min ayatina. Melokap pitangi Muhammad. Kenapa Allah mau memperlihatkan ini? Allah mau mengobati bahwa Muhammad, kalau kamu ditolak di situ, dibawa ke sini, kamu akan lihat ternyata kamu di sini dihormati. Dilempar ke dibawa, di sini kamu dihormati. Menurut sejarah yang kita baca, Yorowennie tamai na malaikat Jibril tidak lewat pintu. Yoroya dewi sengaga hikmanaro. Ya karena dia malaikat kan dari cahaya, lewat atap dia masuk ke rumah Rasulullah SAW. Rasulullah dibawa ke Ka'bah, kemudian dibelah dadanya. Waktu itu ilmu kedokteran tidak seperti sekarang sudah mampu mengoperasi, tapi Nabi ta sudah dioperasi oleh malaikat Jibril. Lai pasu yatinna Nabi ta SAW lai bisai dengan air Zam-Zam, disimpan di bejana emas dalam sejarah. Kemudian wa mala'ahu hikmatan imaniyah, diisi dengan ilmu dan hikmah. Okuatin dan Nabi Sallallahu pada pertama ipaima. Karena Ananda Ustaz Rahli mengatakan hikmah agak hikmana magilai pasuye, itu dikaji oleh ulama. Magina pasuye oleh bisa jolo
makke betuang idi umat Nabi Muhammad narekomelo ki mangolo ko pong Allah Ta'ala bisay pacingnya tita ipit pacingnya tiku poleri sifat-sifat majane siriati singkirkan, merasa lebih bagus dari orang singkirkan, matempuati singkirkan, semua disingkirkan ini sebelum mengoloki kupung Allah Ta'ala. Jadi kumeloki mas sempajang tania mi bawang persiapkan jenis si bawa pakaian bersih, tetapi ada satu yang harus dibersihkan, yaitu atipta. Bapak Ibu sekalian, karena kita bicara hikmah, mega nabi tanya kupung Allah Ta'ala di perjalanan dari Makkah ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini berapa kali singgah dan Rasulullah salat, tapi kita tidak bahas itu karena itu waktu juga cepat sekali ya. Kita langsung ke Masjidil Aqsa. Rasulullah dibawa oleh burak itu dari cahaya tega tepat kita nabi takutoni rutat tepajena cepat sekali. 2 bulan orang perjalanan normal itu waktu napalatu hukum Masjidil Aqsa Palestina. Kalau jalan normal, belum ada mobil, belum ada pesawat, ya robetue orang Makkah kalau mau pergi di Palestina 2 bulan baru sampai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malam Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Latu ikro, kitab-kitab sejarah menceritakan bahwa engka mana ni matajeng Nabi dan Rasul di sana. Ada yang mengatakan ruh dengan fisiknya, ada yang mengatakan hanya ruhnya. Wallahu a'lam. Yang jelas Rasulullah mas sempajang ke Masjidil Aqsa mengimami para nabi dan rasul yang disuruh turun oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Pak Ibu sekalian, oleh karena itu Rasulullah itu gelarnya Imamul Anbiya wal Mursalin, imanna para nabi sebab para suro nasabak memang pura metoni nabi tamancaji iman di Masjidil Aqsa. Tabayangkan ya leta, belum ada auto, belum ada pesawat, belum ada mesin, sampai di iya kok iya tak de mana nih penderitaan yang sudah kita lewati. Makan daun, dilempar orang, hilang semua. Melihat bagaimana kekuasaan Allah sudah sampai di Masjidil Aqsa. Melo kapitani Muhammad supaya jangan kendor berdakwah, maju terus. Kalau kamu ditolak di situ, dilempar ke di situ ke sini, lihat tanda-tanda kebesaran saya. Purana mas sempajang masuk Nabi di situ, ditawarkan arak apa dengan susu. Rasulullah memilih susu, kata Jibril, cocok Muhammad, susu pilih, seandainya minuman keras pasti teler semua lagi umakmu di belakang nanti. Iya lagi susu na pilih mega bopa atau teler. Yeah. Kemudian Rasulullah mau naik ke Sidratul Muntaha, melewati pintu-pintu langit ke-7. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, iya Nabi tadi nang kena beleh. Maka apa yang diceritakan oleh Rasulullah ini tidak ada. Tidak ada orang yang benar-benar Islam yang menolaknya. Dan ini syukurnya kita mau bela ki pule tanah Makkah. Deta bahasa bahasa Arab, bahkan kita tidak ada yang tidak bisa berbahasa Arab sama sekali, tapi matapa kiko Isra Mi'raj. Sementara orang Arab itu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pidato setelah Isra Mi'raj, pidato Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa saya tadi malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian saya naik lagi 1 2 3 4 5 6 7 menremo panasan suruntu kapung Allah Taala, engka sempajan dari kapung Allah Taala, irtadda minal muslimin. Sesan atau selenge masuk ipula selengan nasabak makadai, jangan dipalik Nabi taro. Kenapa bisa ada orang jalan malam sampai naik ke langit apa dan lain-lain? Itu yang terjadi. Ada sebahagian orang yang murtad dari keislamannya. Cuma buku-buku yang saya baca belum dimunculkan nama-namanya. Ya karena sedikit membaca, Bapak Ibu sekalian. Sampai di langit 1. Ini pun antara langit 1 dengan bumi ini banyak kejadiannya. Di antaranya adalah dikejar setan.
yang membawa obor untuk menggagalkan perjalanan Rasulullah SAW. Mendai Nabi SAW sampai di langit satu. Di langit satu itu ternyata ada pintunya. Kira-kira ini teknologi yang canggih. Sekarang Amerika itu sudah mampu membuat pesawat supersonik 2 kali kecepatan suara, bahkan kalau tidak salah sudah 3 kali kecepatan suara. Indonesia belum bisa bikin, bahkan belum bisa beli pesawat supersonik. Agak supersonik lebih melesing ya pesawat daripada saat data. Lebih ya pesawat daripada saat data ketahui. Itu Amerika punya. Saya pernah mendengar Profesor Dr. Akib Suminto ceramah Isra Mi'raj dan menyatakan begini, engkau satu bintang dekat dari bumi. Tidak tahu yang mana itu. Mungkin ada kalau subuh itu agak besar-besar ya. Coba negara iya pesawat supersoniknya Amerika mau kita pakai untuk naik ke langit. Bukan ke langit. Ini bintang yang paling dekat dari bumi. Dibutuhkan mesin jalan terus 40 tahun baru sampai. Belana roh. Padahal ini bintang Alpha Centauri namanya. Bintang Alpha Centauri ini jauh di bawahnya langit. Ini adalah hanya bintang yang paling dekat ke bumi. Iya nabi tak motor ini ke langit satu. Sampai di sana ternyata itu langit ada pintunya. Diketuk oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum Jibril. Waalaikumsalam. Man Jibril, waman ma'aka Muhammad. Sudah minta izin? Sudah. Dibukakan pintu. Mak beri seleng ya royase. Ternyata di sana ada malaikat menunggu dan Nabi Adam dalam sejarah. Bisa dibaca di kitabnya Hasyiah Ad-Dardil ala Qissatil Mi'raj. Nabi Adam, Assalamualaikum, selamat datang anak saleh. Oh, Rasulullah SAW disambut di sana. Nah ini Bapak Ibu sekalian, melo pudangi Muhammad, bahwa Muhammad, nareku kamu ditolak, tidak dihargai, ke orang dibawa ke sini. Kamu dihargai di sini. Naik lagi ke langit 2, di sana ada Yahya wa Isa. Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Ucapannya malaikat penjaga pintu juga di sana sama. Siapa bersamamu Nabi Muhammad? Sudahkah diizinkan? Sudah. Dibukakan pintu. Selamat datang anak saleh. Naik langit ketiga, di sana Nabi Yusuf. Langit keempat, di sana ada Nabi Idris. Nabi Idris yang keempat. Nabi kelima Harun. Nabi malaikat langit keenam itu Musa alaihissalam. Kemudian langit terakhir itu Nabi Ibrahim Khalilullah, sampai ke Baitul Ma'mur. Angka pasanna Nabi Ibrahim qaidi akri minni ummatakas salam. Pada tukang seleku kumata Muhammad. Itu Baitul Ma'mur garek si cawe ke surga. Podang mata, ini tumbuh-tumbuhan di sini nih, kata Nabi Ibrahim. Tumbuh itu kalau umat tak selalu membaca Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Riwayat 1. Riwayat kedua, wala haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Umatnya Nabi Muhammad pintar digabung saja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini apa yang disampaikan Nabi Ibrahim Uqaidi. Di sinilah kita belajar Isra Mi'raj sekilas tentang ini. Rupanya kita dikasih amalan oleh Nabi Ibrahim yang disampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya melewati ini? Pintu-pintu langit ini menurut keterangan Nabi SAW, inilah pintu yang dilewati oleh amal tak di hari Kamis. Rasulullah ditanya, kenapa kita mau puasa sosineng? Maka dia minta hari kelahiranku. Kenapa puasa hari Kamis? Karena hari Kamis itu adalah hari di mana amal hamba distor kepada Allah oleh malaikat
melalui pintu-pintu langit yang tadi diketok-ketok oleh malaikat Jibril. Itulah Sesa'rawi pernah menyampaikan bahwa nareko engka tutu selem mate naseng engka dua onro teriwi nasaba alai salai nomor siddi onro sujudta ion roita tepa linrota sujud mabakatunali olona Allah Ta'ala, menangis karena kita tinggalkan. Tangisnya itu yang dimaksud adalah doa. Kemudian yang menangis yang kedua adalah pintu-pintu yang dilewati amal baik tak. Hari apa ya hari ini? Hari Kamis tadi di? Iya, hari tadi dibawa lagi amal tak di store melalui lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi amal dari kita ini, Bapak Ibu sekalian, keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naisam malaikat wa kala amalakna yanu, karena harum itu amal baik dicium oleh malaikat. Angka si amal itu maka bong. Amalakna si yanu. Nauzubillah. Jamaah maghrib rahimakumullah. Menrekmu pi Nabi sallallahu. Di sini dikatakan summa urija bihi limustawa. Menrekmu pi Nabi sallallahu alaihi wasallam kena masih diong rong yaseng mustawa sami apihi sarifal aqlam. Iya ron ronge nang kalingan Nabi sak da polopeng maroki. Di mana ini tempat Bapak Ibu? Kekuasaan Allah. Jadi ajak taragu-ragu kupuangnya. Ini juga hikmahnya Isra Mi'raj ini. Angka cerita yang kali ngamakui Nabi biasa, ya ruati tak tambah yakinkan pada Allah aja taragu-ragu. Tegi melo lepas andre atita nerekong ke masalah tak. Kita semua ini punya masalah dalam kehidupan. Tegi melo lepas andre, aja tabat-tabat aja taragu-ragu. Sandre kupung Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui kisah Isra Mi'raj saja ini kita diperlihatkan oleh Allah bagaimana kekuasaan Allah yang luar biasa membawa seorang hamba bersama roh dan jasadnya melewati batas-batas yang jauh di bawah kemampuan, di atas kemampuan manusia. Luar biasa. Makanya hati ini jangan ragu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya kalau di pesantrennya nih Ustadz Ananda Rahli pasti tahu. Kalau menuntut ilmu, kasih sandar hatimu kepada Allah. Jangan ragu. Jangan ragu kepada Allah. Kalau Allah mau menggerakkan untuk kita, rezeki akan datang. Bapak Ibu sekalian. Nang kalingan Nabi tasada poleweng. Kemudian angka pitangi pun Allah Ta'ala di mustawa ini. Saya ambil itu dari Hasyiah Dardir ala kisah Tirmi'raj. Di sini makadai summa urija bihi li mustawa sami'a fihi sarifal aqlami. Kemudian napitangi Nabi sallallahu alaihi wasallam angka tahu maghsyun nabukui cahaya aras. Berarti kalau ada orang di dunia janna illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurillaha fiha. Dia tu gaga na sesekali lisa suruga risorimondrie kecuali siddi. Taman ikut surga masuk sekali mopi, dan yang disesali hanya satu kata Rasulullah. Orang yang masuk surga itu hanya satu penyesalannya, tidak ada yang lainnya. Illa ala sa'atin marrat bihim walam yadhkurillaha fiha. Nawarenge pun Allah Ta'ala biasa waktu dia nak pakai untuk merengeram masikiri kupang itu li kesibukan lino sibuk nalu pai masikiri masa sekali kemudian Nabi tanamu ada nak tahu Quran aka tahu lagi surga masa sekali. Oh luar biasa Bapak. Diperlihatkan di singgasana aras nabukui cahaya tajamnya aras. Apa amalannya yang kedua? Wa kana qalbuhu mu'allakan bil masajid. Iya rohatinna tak gatung yok ko masigi ni negara kena ye. Inilah orangnya. Ini nih orangnya. Yang di depan saya ini dia orangnya. Baru bunyi masjid tulina itu jajan. Milo nama sempajal loro ok masigi. Orang
orang ini yang dibungkus cahaya di mustawa yang diperlihatkan kepada Rasulullah ini adalah orang yang hatinya tergantung di masjid. Apalagi di sini imamnya, panitianya, muazzinnya, ini orang-orang yang sangat tergantung ke masjid. Agak pesiro masih giwat bila pakai sini. Oh, tambah parkiran. Enaknya parkir di sana luasnya. Agak pesiro, tempat wudhu perbaiki. Jadi hatinya itu masjid terus pikirkan. Lebih-lebih lagi itu tukang azan, tukang ban nama sigi. Ada anak yang mana ini yang sibuk-sibuk ini? Tukang sapu saja masjid pernah dicari oleh Rasulullah. Saya membaca di kitab tafsir Kementerian Agama yang 10 jilid. Tama kira Nabi ke masjid, kemudian angkat orang sapa. Maka dan Nabi sudah saya sampaikan di mimbar ini. Tega nih, ya Rasul, yanu niga tabe. Ya ro ibu niga ya Rasul. Oh, ternyata ya rona sapa iku nabita ibu pasrim masigi. Di sini pasrim masigi ibu-ibu atau bapak-bapak? Wah. Bapak-bapak yang di masa Rasul itu ibu-ibu. Maka dari sahabat, ya Rasulullah sudah tidak ada, sudah meninggal. Allah, kenapa tidak kasih tahu kak di mana kuburannya? Antarkan saya ke sana. Diantarkan ke sana, wasalla alaiha, kemudian Rasulullah mendoakannya. Berarti besok jadi pasri masih gimana nih? Oh, salah paham ki. Betuanna, jangankan ketua panitia, jangankan pak imam, jangankan muazzin, jangankan para pengurus, pasri membawa sampai ke Nabi sebagai tanda penghormatannya kepada pengurus masjid. Kasih karena Nabi taman asraj sirajan fi masjidin, siapa yang kasih nyala membawa lampu ke masjid, lam tazal malaikatu wa hamalatul arsy yastaghfiruna lahu madama fil masjid dawuhu. Siapa yang membawa lampu ke masjid, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat-malaikat di langit itu termasuk malaikat pengusung aras, yastaghfiruna lahu, selalu mendoakannya selama lampu itu menyala. Siapa yang bawa ini lampu? Tidak ada yang bawa lampu. Uang tak semua, karena uang tak yang dipakai beli lampu. Maka kita ini selama menyala ini, itu malaikat mendoakan kepada Allah, puang ada pengianu, puang ada pengianu, puang ada pengianu. Selama menyala ini, kalau satu malam menyala, malaikat itu tidak ada capeknya. Makanya besok biar siang kasih nyala toma lampu tak. Jadi orang bawa lampu semua ke masjid. Oh, itu salah paham namanya. Betuanna ajakna ya robetonna bawa, jangan itu tanah dibawakan, lampu lagi anu masempole tiri ke masjid begitu besar pahalanya diminta ampunkan oleh malaikat, apalagi kalau sumbangannya lebih besar dari lampu. Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke pembahasan. Jadi amalannya pertama tulima ricai lillana natarosikiri, yang kedua apa tadi yang kedua? Atinna tak gattung iku masigi. Yang ketiga, lam yasub bali walidayhi kat. Dek nak bali-bali ko tumatuanna. Maka yang sudah mak bali-bali minta ampun lah. Tidak ada di sini. Anak ma batu mana ye sesak. Itu 3 amalannya, Pak. 3 amalannya. Semoga saya tidak ria wetuku melok mapermisi ku indokku mau kak ke mangkoso nyantri saya sementara bungkus pakaian nak dau ka indokku kamu nak ndak ada dosaku sama saya. Iya naro ada ya, yang sangat mahal bagi saya. Dega kena dosamu ku, iya itulah ya. Tapi kan waktu berjalan dan orang tua masih hidup, mudah-mudahan itu masih begitu bahasanya. Bapak Ibu sekalian, mendek mopi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mustawa mendek mopi kemana? Ke Sidratul Muntaha, yaitu muntaha batas akhir. Maka dari Jibril, ini nama maju Muhammad. Kalau saya maju melepo kak. Rasulullah masih maju. Apa kesimpulan ulama dengan pemandangan itu? Maka dari lebih melebihi Nabi daripada Jibrilu. Nah sebab Jibrilu kau maju malepoi, ya Nabi tak masih maju terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Masih adakah capeknya Rasulullah berdakwah kalau begitu modelnya? Hilang. Iya naromelo na katapungan ta'ala linuriyahu min ayatina. Melo kapitangi Muhammad, jangan kendor itu berdakwah, maju terus. Termasuk bagi kita-kita yang sudah mendengar cerita ini. Panitia masjid, alhamdulillah kita semua ini berada dalam rangkaian amal yang paling disuka oleh Allah, yang sangat disukai, yaitu majelis taklim. Karena jasa beliau-beliau ini panitia masjid memikirkan. Disitulah Rasulullah SAW keliling-keliling melihat surga, melihat neraka, kemudian turun. Sebelum turun letuk tone wetue laipatarimangi sempajang. Anandaku ini minta dibahas Fadilah Rajab dengan Isra Mi'raj, maka dak si dina ya lalu bisik di pernah selesai. Jadi inilah Bapak Ibu para orang tua aku sekalian, kelihatannya memang itu orang kalau ceramah alina tosi jago, padahal tidak seperti itu. Ini orang-orang tuaku, saya belum lahir mereka sudah paham yang begini, tinggal hanya diulang-ulang pengetahuan kita. Tak dan pengengak, kalau ada kesalahan terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.